Ayo Voltagers, long time no see. Yeps, udah lama banget nih gak ketemu sama teman-teman. Dimana lagi kalau nggak di ibadah, anak yang paling gaul se-Indonesia Raya. Apalagi kalau bukan Voltage Online Service. Gimana teman-teman sekolah online-nya? Ujiannya nilainya bagus-bagus nggak? Kalau anak-anak Voltage nih Kak, Rafa percaya pasti nilai ujiannya bagus-bagus nih. Kalau Kak Sheila gimana? Wah, kalau aku sih juga bagus-bagus Kak. Tapi Kakak tahu nggak ujian terberatku itu apa? Apaan tuh? Gak ketemu sama Voltagers Kak. Ya, kalau itu sih Kak Rafa juga ikut ujian dong. Tapi, tenang aja guys. Kakak yakin kalau nggak lama lagi kita bisa ketemu dan bisa ibadah bareng lagi. Amin Kak Sheila. Tapi meskipun kita nggak ketemu secara langsung, Kak Rafa percaya bahwa hadirat Tuhan akan melawat kalian semua dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa. Ya Bapa, kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan Kau berikan buat kami. Kami boleh beribadah bersama Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, dan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang fokus, supaya kami dapat mendapatkan berkat yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Bapa, hati kami siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk Kak, udah gak sabar nih untuk memuji Tuhan. Yes. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan be enthusiastic to praise Jesus. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Hey. Katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Yeah. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahu aku bangga dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi
dan ada di sekitar kita. Uang bisa menjadi hamba yang baik. Dengan uang, aku bisa membayar uang sekolah, bisa membeli pakaian, bisa membeli makanan. Tapi hati-hati guys, uang juga bisa jadi tuan yang jahat. Uang, aku mau uang. Aku butuh banyak uang. Ingat teman-teman, kita punya pilihan untuk menjadikan uang sebagai hamba yang baik atau tuan yang jahat. Jadi teman-teman, kita harus bijak dalam mengelola uang. Sedih nggak bisa camp tahun ini. Tenang, ada Eagle Kids Online Camp dengan tema Build Up. Khusus kalian yang berusia 10-14 tahun. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui aplikasi GMS Church dan tanggal 17 Juni alias 3 hari lagi pendaftaran akan ditutup. Kalau masih bingung, bisa bertanya lewat DM ke Instagram @EagleKidsGMS. Cepetan daftar ya, karena kuota terbatas. Dan yang bisa daftar, teman-teman se-Indonesia. We come to worship you, Lord. You are the center. You are the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Come on, sing. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Yes, you are. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Declare it, Jesus. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do.
are the center of everything in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We love you. Now we want to hear your voice. Talk to us. And we are ready, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hai Voltager, senang banget Kak Popo bisa ketemu lagi sama kalian di ibadah Voltage kali ini. Hari ini ada sebuah topik yang menarik, yaitu tentang mengelola uang. Uang memang nggak asing ya buat kita ya. Kakak nggak tahu apakah kalian itu sudah mulai pegang uang sendiri atau belum, tapi kakak berdoa apa yang kakak bagikan hari ini itu menjadi sebuah prinsip yang kalian akan pegang terus sampai nanti kalian dewasa. Amin. Siap ya? Kita berdoa dulu sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena firman Tuhan berisi hikmat, bukan hanya untuk kami hidup kekal satu hari nanti, tetapi firman Tuhan berguna untuk kami menjalani hidup sehari-hari, terutama dalam hal mengelola uang. Tuhan, beri kami hikmat, tanamkan prinsip sesuai kebenaran firman Tuhan untuk kami berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus dan mengalami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita buka sama-sama di Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima memberikan sebuah prinsip yang sangat penting buat kita sama-sama ya. Kita baca sama-sama dulu, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dari ayat ini ada 3 prinsip penting yang kita bisa terapkan dalam hidup sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan uang. Kalian bisa catat ya. Yang pertama, firman Tuhan katakan jangan kamu menjadi hamba uang. Poin yang pertama adalah jangan jadi hamba uang. Uang, ada sebuah pepatah yang berkata begini, uang itu hamba yang baik dan tuan yang jahat. Artinya kalau kita menempatkan uang itu sebagai tuan dan kita jadi hambanya, kalau kita bilang jangan mau jadi hamba uang, maka uang akan menjadi tuan yang jahat atas hidup kita. Apa artinya jangan jadi hamba uang? Yaitu yang pertama, jangan biarkan uang itu menentukan rasa berharganya hidup kita. Artinya begini, kita ini berharga, benar ya. Kita berharga tidak dinilai oleh uang karena kita bukan barang. Kalau barang dinilai berharga atau enggaknya berdasarkan harga jualnya, benar ya. Kita bisa tahu barang A harganya misalnya 500.000. Barang B harganya 1 juta. Kita bilang barang B yang 1 juta ini lebih berharga daripada barang yang A tadi. Tapi kita nggak begitu. Rasa berharga kita ini berharga atau enggak ditentukan dengan berapa banyak uang yang kita punya. Apalagi kalau di zaman sekarang ini, harta itu seringkali dipamer-pamerkan oleh orang di media sosial. Pengennya kelihatan pakai yang keren-keren. Padahal tidak harusnya demikian. Tidak jadi hamba uang artinya jangan biarkan perasaan kita berharga atau enggak itu ditentukan hanya karena uang. Contoh, orang yang punya uang lebih banyak daripada teman-temannya, tidak boleh merasa dirinya lebih berharga, lebih penting, dan akhirnya jadi sombong karena merasa punya lebih banyak uang. Demikian juga teman-teman, kalau di antara kita ada yang merasa, aku nggak terlalu punya banyak uang, temanku bisa beli macam-macam, aku enggak. Jangan sampai kalau kita merasa kita nggak punya uang, kita merasa lebih tidak berharga. Itu dia, kita tidak boleh jadi hamba uang. Uang tidak menentukan kita ini penting atau enggak, kita ini berharga atau enggak. Amin. Kita tidak dinilai oleh uang. Setiap kita, baik itu yang punya uang banyak maupun yang punya uang sedikit, sama-sama berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, jangan jadi hamba uang artinya begini, uang tidak akan menentukan masa depan kita. Masa depan kita ada bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa berkata begini,
papa mamaku nggak terlalu punya banyak uang, berarti masa depanku pasti akan susah, akan suram. Siapa bilang? Atau satu lagi yang merasa, wah papa mamaku sangat punya banyak uang, nggak usah khawatir, pasti masa depanku aku akan sukses dan berhasil. Belum tentu juga, karena yang menentukan masa depan kita bukan uang. Amin. Yang menentukan masa depan kita adalah karakter kita dan bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang menyediakan rancangan damai sejahtera untuk kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kita tidak mengandalkan uang. Kalau gitu, kalau misalnya ada yang cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi pengusaha, jangan dibatasi dengan uang. Jangan berpikir sekarang, nggak mungkin mau sekolah ke luar negeri misalnya. Mana mungkin, kan nggak punya uang. Hei, jangan patah semangat. Serahkan mimpimu ke Tuhan, seperti yang lalu pernah kakak bilang juga, kakak-kakak juga khotbahkan. Jangan andalkan uang, tapi andalkan Tuhan untuk masa depanmu. Jangan padamkan mimpimu, bawa itu kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa buka jalan. Ada yang namanya kasih karunia. Amin. Kemudian yang ketiga, jangan jadi hamba uang. Artinya uang bukan segalanya. Uang bukan sumber kebahagiaan kita. Uang tidak boleh membuat kita itu kehilangan sukacita. Kalau punya banyak uang, senang. Kalau lagi nggak punya uang, sedih. Jadi males ngapa-ngapain. Nggak boleh ya. Kita tidak cinta akan uang. Karena cinta akan uang itu bahaya banget. Kita lihat lagi ya di Alkitab ya. Kita baca sama-sama. Di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 bunyinya begini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Wow, akar segala kejahatan. Artinya penyebab atau sumber dari segala kejahatan itu Alkitab katakan adalah cinta uang. Lihat lagi ayat selanjutnya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Kenapa hari ini firman Tuhan ini penting untuk disampaikan? Karena kalau kita tidak hati-hati, kalau kita salah hati kita mengenai uang, cara berpikir kita salah mengenai uang, dampaknya bisa sampai kekekalan. Alkitab loh yang bilang ada karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jangan sampai ya kakak dan kalian semua, keluarga kita juga jadi meninggalkan Tuhan Yesus karena uang. Ya, dan kemudian dikatakan telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Artinya uang membuat keluarga jadi nggak bahagia. Atau uang itu juga membuat orang yang mencari uang itu sampai tidak jaga kesehatan, bahkan sampai tidak jujur menipu orang lain. Itu akan dilakukan oleh orang-orang yang membiarkan dirinya menjadi hamba uang dan cinta akan uang. Tapi tidak demikian dengan kalian voltagers dan juga kakak-kakak. Amin. Itu yang pertama ya. Ingat prinsip firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Jangan cinta. Yang pertama, jangan menjadi hamba uang. Kita balik ke ayat yang tadi di Ibrani 13 ayat yang kelima. Setelah dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang, yang kedua adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Prinsip ini sangat penting. Ulang lagi bersama Kak Pau-Pau yang kedua ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Kita dikasih Tuhan kepercayaan untuk mengelola uang yang kita punya. Kita belajar punya rasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, apa yang menjadi berkat Tuhan buat kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan kita menjadi orang yang bertanggung jawab mengelolanya. Kak, uang kita ini belum banyak kok Kak. Gak harus tunggu uangnya banyak baru belajar mengelola. Sekarang waktunya. Kenapa firman Tuhan ini penting? Karena kalau kalian terbiasa melakukannya sejak saat ini, kebiasaan baik kalian
berpikir tentang uang, mengelola uang, akan kalian bawa sampai kalian besar nanti. Bagaimana prinsip mengelola uang yang baik, yang benar menurut firman Tuhan? Kakak kasih gambaran seperti ini. Misalnya ada uang seberapapun jumlahnya ya, kalian bagi-bagi menjadi 4 hal. Menjadi berapa? 4 gitu ya. Yang pertama yang kalian harus ingat dan kalian harus lakukan pertama-tama adalah menyisihkan 10% dari berkat yang kita terima untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Itu yang namanya persepuluhan atau perpuluhan. Kalau kalian belum dapat uang saku, masih langsung dikasih bekal dalam bentuk makanan, it's okay. Tapi kalau kalian sudah mulai dapat berkat berupa uang, baik itu uang saku ataupun angpau atau tiba-tiba dapat berkat, ingat bahwa 1/10 dari berkat yang kita terima adalah milik Tuhan. Karena itu kita kembalikan kepada Tuhan. Kak Popo juga belajar loh, karena nggak dari kecil Kak Popo diajarin tentang perpuluhan. Jadi waktu besar-besar bingung, kita harus kasih perpuluhan ya? Kan uangku nggak banyak, masa harus dikembalikan 10%? Iya, perpuluhan itu bukan hanya untuk orang yang uangnya sudah banyak. Tapi berapapun berkat yang kita terima, 1/10-nya kita kasih kepada Tuhan. Kesaksian dikit nih, waktu Kak Popo kuliah, kan tinggal di luar kota. Jadi yang namanya keuangan itu udah dikasih ada jatahnya gitu ya, 1 bulan berapa gitu. Dalam hati ya, bener jujur ada perasaan gini, aduh kalau harus dipotong lagi 10%, jadi berkurang dong jatah untuk makannya, berkurang dong uang buat jajannya gitu ya. Tapi ada satu cerita yang dulu pernah disampaikan salah seorang kakak waktu berkhotbah di ibadah Eagle Kids, dan Kak Popo sampai sekarang masih ingat cerita itu memberkati kakak. Ceritanya begini, jadi kakaknya itu cerita kalau kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan itu kan mengembalikan, karena itu milik Tuhan. Itu bukan kewajiban, bukan keharusan, tapi itu adalah rasa syukur kita karena kita sudah diberkati sama Tuhan. Ilustrasinya seperti ini, ada seorang yang baik hati. Dia bawa telur di keranjangnya. Waktu itu bawa 10 butir telur. Kemudian jalan ke pasar. Kemudian dia lihat ada seorang anak yang badannya tuh lusuh, kelaparan gitu ya. Seolah-olah seperti mengharapkan belas kasihan dari orang ini gitu. Nah, orang yang bawa telur ini lihat, wah kasihan ya, pasti dia lapar. Akhirnya sama orang ini dikasihlah anak yang kelaparan ini, diambil telurnya, dibagi, ini ya buat kamu. Ingat tadi ada berapa telurnya? 10. Dikasihlah telurnya 1, 2, 3, 4 sampai 9. Dikasih ke orang ini, ke anak ini. Wah, anak ini seneng banget. Dapat 9 telur. Kemudian bapaknya ini pergi gitu ya, bawa 1 keranjang isi tinggal 1 telur. Dibawa pulang. Tiba-tiba anak kecilnya ini merasa, loh kok aku cuma dapat 9? Kan di keranjang bapak itu masih ada 1. Harusnya kan 10 aja dikasih semua ke aku. Lalu anak kecil ini pergi lari, berusaha mencuri 1 telur dari keranjang bapak itu. Itu yang kita lakukan kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan. Apa yang tadi kakak ceritakan tentang telur tadi untuk memberikan sebuah gambaran. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, di dalamnya firman Tuhan katakan ada 10% yang merupakan milik Tuhan yang kita perlu dengan sengaja kembalikan ke Tuhan. Kita tidak ambil semuanya untuk kita, seperti anak yang tadi sudah terima 9, masih menginginkan 1 telur itu. Waktu kita mengembalikan perpuluhan, kita sadar, 1, uang bukan segalanya. Uang kita dapat karena berkat Tuhan, bukan karena kita hebat. Itulah kenapa kita menyisihkan pertama kali langsung. Waktu kita menerima berkat adalah 1/10. Kita kembalikan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah ditabung.
Ya, kalau mau nabung, sekarang waktunya. Sedikit nggak apa-apa, yang penting ada yang disisihkan untuk ditabung. Prinsip dari menabung bukan begini, nanti aja kalau akhir bulan ada sisanya baru aku tabung. Tapi prinsip menabung adalah di awal sudah disisihkan dulu, sedikit aja nggak apa-apa. Seminggu misalnya cuman berapa? 10.000 gitu ya, maka sebulan 40.000. Kalau gitu 1 tahun bisa berapa? 40 kali 12. Wah, sudah ratusan ribu. Sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak. Seperti yang Yusuf ajarkan. Waktu musim kelimpahan, Yusuf nggak habiskan semuanya. Yusuf menimbun supaya nanti ada masa-masa di mana kita membutuhkan, kita punya cadangan. Bukan cuman anak yang uangnya pas-pasan loh yang harus nabung. Yang harus menabung adalah semua kita, termasuk kita yang berkata begini, kan ngapain nabung? Kan kalau ada apa-apa tinggal minta sama papa mama. Yang kita mau bangun adalah kebiasaan yang bijaksana. Karena itu kalian dan kakak juga belajar menabung mulai saat ini ya. Bukan cuman yang uangnya dikit harus nabung, enggak, semua kita. Termasuk yang semua kebutuhannya sudah dicukupi oleh papa mama pun tetap harus menabung. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga baru kita pakai uang kita itu sesuai kebutuhan kita. Kalian tahu dong kebutuhan kalian apa? Mungkin sekarang masih bingung ya, karena tinggal di rumah terus, tapi nanti kalau sudah sekolah lagi kalian akan sadar, oh iya ya, butuh beli alat tulis, butuh beli makan siang di sekolah, butuh beli jajan karena mau les, dan lain-lain. Kalian yang tahu, prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan. Jadi nggak selalu karena teman-temannya rame-rame ke mall, teman-temannya semua minum-minuman yang lagi tren itu ya, boba atau apa. Kalian nggak harus ikut-ikutan itu. Kalian bisa pilih minuman yang lain yang memang kalian suka dan sesuai kebutuhan. Bukan karena ikut lifestyle. Wah, lagi tren nih, ayo kita coba makanan ini, coba minuman ini. Jangan sungkan untuk berkata tidak, dan nggak perlu malu juga. Kalau kita bilang, sorry guys, nggak ada budget nih buat nyobain itu makan kafe yang baru buka. It's okay to say no. Karena kita perlu belajar dari sekarang, nggak boleh gengsi ya, nggak boleh malu-malu untuk bilang, sorry ya I skip, nggak join dulu yang ini, karena aku lagi nabung buat ada kebutuhan ini. Wow, kalau kalian berani berkata begitu, kalian anak hebat, kalian anak muda yang keren, yang bijaksana. Dan yang keempat apa? Selain tadi memberikan perpuluhan, kalian menabung, memakai sesuai kebutuhan. Yang keempat adalah menabur. Jangan sampai semuanya dihabiskan untuk diri sendiri terus. Apa yang kita inginkan. Tapi ingat, ada bagian dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang menjadi benih untuk kita tabur memberkati orang lain. Amin. Kita bisa menabur kebaikan di hidup orang lain. Karena itu prinsip yang ketiga adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Waktu kita menabur bukan supaya kita dikenal sebagai orang yang dermawan, baik hati, suka traktir-traktir teman, supaya temennya banyak. Enak deh temenan sama dia, suka traktir. Bukan. Waktu kita belajar menabur, kita belajar memberkati orang lain, itu adalah supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Kakak punya sebuah kesaksian nih. Kakak pernah dengar ada teman gitu ya cerita tentang ada orang yang sangat diberkati sama Tuhan usahanya, bisa dibilang sudah sukses gitu ya, bapak-bapak gitu ya, sudah sukses banget. Terus bapak ini tuh bisa datang ke seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, terus bilang begini, Pak Pendeta mau bangun gereja ya? Pak Pendeta bangun gerejanya mau di kota mana? Nanti Pak Pendeta bilang ya, saya ini mau buka cabang perusahaan saya. Tapi saya mau tunggu, Bapak Pendeta mau bukanya di kota A atau di kota B, terserah. Kalau Pak Pendeta pilih A, saya akan buka cabang perusahaan saya itu di kota yang Bapak pilih.
Supaya apa? Supaya saya bisa bantu Pak Pendeta. Nanti gedung perusahaan saya kan nggak dipakai nih hari Sabtu dan Minggu, bisa dipakai untuk ibadah. Nah, waktu Kak Popo dengar itu, jujur ya, pertama kali responnya begini. Wah, gereja beruntung sekali ya punya jemaat kayak Bapak itu. Gereja ini seneng banget ya punya jemaat yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, yang mau tempat usahanya dipakai untuk pelayanan. Waktu kakak kagum seperti itu, Roh Kudus taruh sesuatu di hatinya kakak. Yang ini yang kakak mau bagikan buat kalian semua. Roh Kudus taruh di hatinya kakak begini. Enggak, bukan gereja yang beruntung punya Bapak ini jadi jemaat. Tapi Bapak ini yang beruntung jadi jemaat di gereja ini. Kakak langsung berpikir, wah iya juga ya. Pasti Tuhan memberkati Bapak ini karena Tuhan tahu Bapak ini tidak serakah. Karena Tuhan tahu Bapak ini tidak pelit. Bapak ini tidak egois. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi Bapak ini mau memuliakan Tuhan dengan hartanya. Karena itu Tuhan tidak ragu-ragu untuk memberkati Bapak ini. Tuhan tidak segan-segan untuk mempercayakan kepada Bapak ini harta yang banyak. Karena Bapak ini tahu bagaimana mengelola dengan baik dan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Voltigers, kakak juga berdoa, bukan hanya kalian dicukupi dalam segala kebutuhan kalian menjadi anak muda yang tidak cinta akan uang, tidak terikat dengan keinginan-keinginan seolah-olah uang adalah segala-galanya, seolah-olah aku pasti bahagia kalau uangku banyak. Hei, buang pikiran itu jauh-jauh. Karena Tuhan yang akan mencukupi kebutuhan kita menurut hikmat dan kekayaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Justru Kak Popo berdoa supaya kalian bisa dipakai oleh Tuhan nantinya. Nggak tunggu kalian punya banyak uang, tapi mulai dari sekarang ketika kalian setia mengelola apa yang ada pada kalian, tetap pegang 3 prinsip yang tadi Kak Popo sudah bagikan. Jangan jadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu dengan cara kelola dengan baik. Dan yang ketiga, muliakan Tuhan dengan hartamu. Maka Tuhan akan memberkati kalian. Kakak bacakan 1 ayat terakhir ya. Di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan perhatikan ini, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya, ini doa kakak untuk kalian, kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tidak pernah ya kata firman Tuhan, orang benar anak cucunya meminta-minta. Kalau kalian hidup benar, jujur dalam hal keuangan, tidak cinta akan uang, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kalian ya. Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Kakak sudah selesai, kita berdoa sama-sama yuk. Yang pertama, Kak Papa mau doakan setiap jemaat Voltage yang
selama ini mungkin masih punya pikiran yang salah tentang keuangan. Seringkali kalian masih merasa sedih karena merasa tidak punya uang gitu ya. Atau malah merasa sombong karena merasa punya banyak uang. Dua-duanya sikap yang salah. Yang punya banyak uang nggak boleh sombong. Yang nggak punya uang atau yang punya uang sedikit juga nggak boleh minder. Kakak mau berdoa untuk kalian supaya punya hati yang benar tentang keuangan. Nanti yang kedua, kakak juga akan berdoa. Kalau ada di antara kalian yang selama ini seringkali merasa kekurangan, deg-degan rasanya. Mungkin dengar cerita papa mama, gimana nanti bayar uang sekolah? Nanti kamu kayaknya kuliahnya nggak usah di luar kota deh. Apapun itu, hari ini kakak akan berdoa supaya iman kamu kepada Tuhan diteguhkan. Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Miliki damai sejahtera. Amin. Dan yang terakhir kita akan sama-sama doa supaya kakak dan kamu bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau kita punya uang, kita tidak pakai untuk kita sendiri, kita juga pakai untuk menolong orang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan, nanti ya waktu berdoa, kalian boleh loh berdoa minta sama Tuhan gini, Tuhan aku denger nih visi gereja Muar Sharon, bangun 1000 gereja lokal. Tuhan Yesus pakai aku ya, nanti kalau aku sudah besar, aku sukses, aku mencapai cita-citaku, aku mau terlibat membangun 1000 gereja lokal. Seperti yang Bapak yang tadi Kak Popo ceritakan, kalian yang akan diberkati untuk bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Mulai sekarang kalian boleh naikkan doa itu kepada Tuhan. Amin. Yuk kita doa sama-sama ya. Syakana bayarana bakanda bayarana bakanda bayarana matakana mayaraba. Kinda bahanda bayarabatakana bayarana matakana yara mata. Tuhan Yesus terima kasih, firman-Mu berkuasa, firman-Mu hidup. Setiap benih firman Tuhan, janji kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan hari ini di dalam hati dan pikiran setiap kami akan kami pegang. Tuhan, setiap jemaat Voltage, Eagle Kids, dan kakak-kakak juga, kami semua akan menjadi orang yang benar dalam hal keuangan. Kami tidak akan menjadi hamba uang. Kami adalah orang yang berharga, tidak tergantung oleh uang. Tuhan berkati kalau masih ada jemaat Voltage yang punya hati, cara berpikir yang salah tentang uang. Biarkan firman Tuhan hari ini memberikan fondasi yang benar, mengembalikan hati kami kepada hati yang benar tentang uang, bahwa kami yang akan menjadi tuan atas uang, mengelola uang dengan bijaksana. Tuhan berikan kemampuan untuk setiap jemaat Voltage untuk bisa menjadi bijaksana dalam mengelola keuangan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa supaya kalau ada jemaat Voltage yang masih dalam kekurangan, Tuhan berkati mereka Tuhan, apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk sekolah mereka, untuk kesehatan mereka, untuk kebutuhan mereka sehari-hari, berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Apalagi ketika mereka sudah setia mengembalikan perpuluhan, firman-Mu berkata Engkau akan membuka tingkap langit dan memberkati mereka. Berkati keluarga mereka ya Tuhan, supaya keluarga mereka tidak pernah berkekurangan. Dan yang terakhir Tuhan, hamba-Mu mau sepakat berdoa bersama-sama teman-teman Voltage. Tuhan, kami mau memuliakan Engkau dengan harta kami. Tuhan, libatkan kami Tuhan dalam visi gereja-Mu Tuhan. Satu hari kami akan sama-sama membangun 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Tuhan berkati kami, pakai kami. Kalau kami punya uang sedikit, kami bisa juga ingat untuk memberi kepada orang miskin, menolong teman yang berkekurangan. Tapi yang terutama kami juga mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat setiap kami. Mari jemaat Voltage, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai, meneguhkan, mengingatkan engkau akan firman Tuhan dan menolong engkau untuk menjadi pelaku firman yang kuat. Diberkatilah engkau dan diberkatilah keluargamu oleh karena engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala berkat ini. Haleluya. Amin. God bless you. Wah Kak Rafa, hari ini kita belajar banyak banget tentang mengelola uang. Bener banget. Emangnya Kak Sheila inget gak sih? Tadi poinnya apa aja? Ya inget dong Kak, yang pertama kita harus mengembalikan yang menjadi bagian Tuhan. Dan yang kedua menabung. Terus apa lagi ya Kak? Yang ketiga, uang digunakan untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Dan yang keempat, untuk menabur. Iya bener banget tuh Kak. Udah siap teman-teman untuk melakukan firman Tuhan? Pasti siap dong Kak? Alright guys, see you next week and God bless you.